Oke, kita lanjut ke modul detail ya teman-teman, atau method show ya. Sorry kemarin aku bilang di video sebelumnya kita bakal lanjut ke edit, tapi menurut aku lebih mudah sekarang kita lanjut ke bagian show atau bagian detail dulu ya. Jadi sih kita tambahin dulu satu kolom baru namanya action ya. Terus di bagian T-body-nya tinggal kita tambahin lagi satu lagi di sini, yaitu 3 action button ya, yang mengarah ke teacher, kemudian kita print ID-nya di bagian tengah-tengah ahrefnya di sini ya. Tinggal teman-teman perhatikan aja, nanti tinggal teman catat ulang ya, di pause aja videonya. Sama jangan lupa di bagian kolom tabelnya tambahin satu lagi action ya. Sekarang kita coba balik ke browser dulu ya, karena ini berkaitan dengan frontend, nggak mungkin kita pakai ini tes ya. Oke, udah muncul ya. Di sini udah ada 3 button, ada button mata, button edit, sama button hapus ya. Kita bakal beresin button yang mata dulu ya, untuk lihat detail data gurunya. Kita mulai dari view-nya dulu ya. Di sini ada view show, udah aku buatin. Teman-teman tinggal pause aja videonya terus catat lagi ya. Bikin file baru di folder teacher, namanya show ya. Atau terserah lah teman-teman mau namain apa, cuman aku rekomendasikan pakai show aja ya. Nah setelah itu kita lanjut ke routingnya. Nah di sini routingnya masih kayak kemarin ya, baru ada create sama store doang ya. Kita tambahin di sini. Nah, oke, mungkin ada sedikit perubahan ya. Kita enhance sedikit di sini ya. Karena kita kan biasanya kalau mengakses halaman detail atau mengakses halaman yang membutuhkan ID itu kan kita masukkan ID-nya di dalam URL-nya ya, tanpa menggunakan parameter query ya. Nah, di sini kita akan coba tambahin logika yang sederhana ya untuk mendeteksi bahwa di dalam URL-nya itu terdapat parameter tambahan gitu loh. Ya, jadi di sini aku coba cek. Jadi setiap kali kita membuat sebuah halaman yang berkaitan dengan halaman detail, nanti dia akan diarahkan ke dalam blok kode ini ya, karena kita di sini menggunakan str contains ya. Mohon diingat str contains ini adalah function terbaru ya di PHP 8. Jadi kalau teman-teman di sini masih pakai PHP 7 nanti nggak bisa. Jadi tolong upgrade ke PHP 8 ya. Nah, lalu kemudian aku coba explode URL-nya. Nah, nanti ketika diexplode string-nya akan dipisah setiap kali ada tanda slash ya. Kalau informasi lebih lanjut teman-teman coba vardam aja split URI-nya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat hasilnya exploit itu seperti apa ya. Nah, kemudian nanti yang array 1 sama array kedua itu memiliki value masing-masing ya. Yang array ke-1 itu si value URI-nya, dan value kedua itu ID URI-nya. Ini mudah-mudahan aku nggak salah sebut ya. URI atau URI atau apalah terserah. Pokoknya tujuannya adalah kita mengambil parameter dan value dari URI-nya ya. Nah, kemudian kita cek lagi menggunakan switch, value URI-nya itu mengandung modul apa. Karena di sini kita ingin membuat modul teacher, ya sudah kita bikin kondisi teacher ya. Kemudian ID URI-nya yang diambil dari request URI ini kita convert ke integer, karena ID yang ada di database kita kan integer ya, jadi nggak mungkin lah kita kasih dia inputan string ya. Baru kita deklarasikan controller seperti biasa, kemudian jalanin metodenya seperti biasa ya. Nah, method show ini kan memiliki parameter ID ya, dan parameter ID yang diterima itu hanya tipe integer. Oleh karena itu kita convert sekalian di sini, dan ini benar-benar kode yang bagus banget sih, karena nanti akan aku tunjukkan celahnya di mana ya, karena hanya dengan satu baris ini celahnya itu bisa ketutup. Itu sedikit penjelasan tentang enhancement yang ada di routing. Kita lanjut sekarang. Routingnya sudah dibuat, berarti halamannya sudah bisa diakses ya. Berarti ini bisa bilang controllernya sudah mulai digunakan. Sekarang kita lanjut ke controllernya. Oh, tapi modelnya masih kosongan ya. Nah, gimana kalau kita mulai dari modelnya dulu deh. Jadi kita ke model dulu, ke teacher model. Jadi kita bikin method show ya. Jadi kurang lebih method show yang ada di model seperti ini ya. Teman-teman bisa pause dulu, kemudian dicatat ulang ya. Di sini kita persis sama seperti create ya. Kita menggunakan result manual. Tapi karena di sini sifatnya kita menunjukkan sebuah data, jadi kita tambahin get result ke sini, dan resultnya kita tambahin indeks baru yaitu data ya. Defaultnya seandainya gagal ya datanya null ya di bagian catch exception ini ya. Kemudian nanti resultnya kita kembalikan. Sekarang kita balik ke controller, tinggal kita deklarasikan modelnya di sini ya. Model sama dengan. Nah, oke, hasilnya method show seperti ini ya. Silahkan di pause dulu. Nah, di sini kita lakukan fetch assoc ya, karena yang diterima dari model itu yang dikembalikan objek dari SQL-nya ya. Jadi kita perlu melakukan fetch lagi ya. Kemudian nanti datanya akan diakses di bagian view-nya. Sekarang kita balik ke halaman view-nya. Nah, di sini masih kolom sama value ya. Jadi belum kita implementasikan hasil dari controller dan modelnya. Jadi kita ubah dulu di sini, misalkan kolomnya diganti jadi ID, kemudian value-nya kita ganti jadi parameter, kemudian kolomnya kita ganti jadi isi data yang mau kita tampilkan ya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Karena data ID itu nggak bisa disentuh sama user ya, atau diisi secara otomatis sama sistem MySQL kita, jadi nggak perlu kita HTML special charge, nggak masalah.
Tinggal teman-teman lanjutin untuk volume yang lainnya. Nah, oke, ini udah aku lengkapin ya. Kalau mau teman-teman contek ya silahkan di pause dulu ya. Front end-nya udah kita implementasikan, tinggal kita tes dulu ya. Sekarang kita coba ke bagian folder testnya. Di bagian teacher test, kita tambahin satu metode baru. Kita tambahin di sini test query show ya. Sama seperti index ya, dia ini hanya mengambil data. Jadi mungkin sedikit ini aja ya untuk melakukan testingnya ya. Kita cukup ngecek aja. Result statusnya seharusnya true, dan resultnya di bagian index message seharusnya dia mengandung sukses ya, string sukses ya. Kalau kita balik ke model, nah di sini di bagian resultnya kita setting defaultnya kalau sukses ya sukses ya. Kalau misalkan nggak sukses, message-nya itu mengandung error dari try catch exception-nya ya. Nah jadi di sini kita coba bikin 3 assert, yaitu assert true, kita berasumsi bahwa data dari resultnya di bagian index status mengembalikan true, kemudian bagian message-nya mengandung sukses, dan di bagian index data dia mengandung sebuah data objek ya. Kita save dulu, jangan lupa dibuka lagi comment prompt-nya. Kemudian ketik lagi ya komennya seperti biasa ya. Kemudian kita jalankan. Nah, oke, query show sudah centang ya, berarti query-nya tidak ada masalah. Oke, sekarang dari sisi unit test sudah aman ya query-nya ya. Tinggal kita tes di bagian front end-nya. Kita cek ke browser ya sekarang. Refresh, kita coba klik tanda matanya ya. Nah, oke, ID, nama lengkap, jenis kelamin, email, tempat, dan tanggal lahir, dan status sudah ditampilkan ya. Di sini tempat tanggal lahir aku coba jadiin 1 ya, meskipun formatnya masih format luar negeri untuk bagian tanggalnya, tapi nggak apa-apa. Yang penting di sini tujuan kita adalah memahami konsep MVC-nya ya, sama OOP-nya ya. Jadi untuk tampilan kita belakangin dulu deh. Nah, tapi di sini masih ada celahnya. Ya, kalau misalkan ID-nya kita ganti, misalkan di sini jadi 15. Ya. Nah, jadi warning semua. Oke, kita bikin handle dulu. Nah, di sini, ini tipe handle-nya ini bukan sebuah tipe handle di bagian back-end ya sebenarnya ya. Jadi, seandainya teman-teman bilang, lah tadi kan unit test-nya udah centang, kagak ada error. Tapi kok di bagian front-end-nya ketika memasuki ID yang belum ada di database, kok jadi error, mengeluarkan warning banyak gitu loh. Ya karena unit test-nya itu hanya testing sampai query-nya berjalan aman. Dia nggak testing sampai handle ketika user masukin ID yang nggak ada. Kita coba misalkan balik unit test ya. Di sini kita ganti jadi 15, ya kan? Sama seperti tadi yang di browser ya, 15 itu belum ada. Kita coba jalanin lagi unit testnya. Dia tetap centang. Meskipun ada warning, ada deprecation. Oh, sorry. Ini warning sama deprecationnya bawaan dari ini ya. Store can handle invalid request ya. Coba deh. Yang ini kita matiin dulu. Ya, kita coba jalanin lagi. Nah, lihat ya, query show-nya nggak mengeluarkan warning sama sekali. Ya karena unit test-nya hanya ngetesting bagian back-end-nya aja, meskipun kita masukin ID salah, tapi kan dari segi kode kita sudah aman. Mudah-mudahan teman-teman paham nih cara kerja unit test ya. Jadi benar-benar unit test kita di sini benar-benar hanya nge-cover bagian back-end-nya aja. Kita bikin handle-nya sekarang di front-end. Kita balik ke view show, terus kita tinggal tambahin kondisi di sini ya, sebelum tbody. Kita cek aja, misalkan kalau misalkan datanya tidak null, baru kita tampilkan tbody yang mengandung data ya. Di sini kita closing if-nya ya. Nah, oke, untuk closing-nya kita tambahin else dulu ya di sini ya. Jadi kalau misalkan datanya tidak ditemukan, kita kasih pesan error data tidak ditemukan ya. Mungkin saja data dihapus pada saat proses memuat data. Silakan hubungi admin terkait ya. Kurang lebih seperti itu. Kita balik ke browser, refresh. Nah, aman ya. Teman-teman tinggal pause saja, kemudian catat ya di bagian baris 36 sampai baris 46, ditambahin else, and if, kemudian tambahin komponen 1 ini ya untuk menampilkan warning datanya tidak ditemukan. Kemudian di atas di baris sebelum tbody, teman-teman tambahin checking datanya is null atau bukan. Kalau misalkan nggak is null atau nggak null ya, datanya ada, ya tinggal teman-teman tampilkan yang sebagaimana mestinya tampilannya ya. Mudah-mudahan teman-teman paham nih logiknya ya. Jadi baris sebelum tbody tambahin if, kemudian else-nya setelah tutup tbody tinggal teman-teman tambahin ini aja untuk membuat handle seperti ini ya. Oke, misalkan kita coba lagi. Misalkan ID 15-nya kita kosongin. Tetap ya, udah aman. Data dia ditemukan. Berarti handle-nya sudah kita atasi dengan baik ya. Meskipun kita kasih string di sini, misalkan ASD gitu. Aman ya. Karena ASD itu kita otomatis convert jadi string ya, kalau kita cek di routing tadi ya. Dan ketika PHP melakukan convert string ke integer, dia itu menghasilkan value yang bisa dibilang nggak bisa ditebak lah. Dia mengembalikan, intinya benar-benar jadi integer lah. Jadi tetap aman, tetap bisa diakses oleh method dan controller yang sudah kita buat ya. Sedikit ngalur ngidul dulu ya. Jadi dari kemarin sebenarnya aku sadar bahwa aku lebih fokus ngejelasin tentang unit test ya. Sementara sebetulnya konteksnya di PHP OOP 3 ini seharusnya aku lebih ngejelasin
ngejelasin cara kerja MVC ya, bukan ngejelasin cara kerja unit test secara dalam gitu ya. Jadi di sini aku coba ngalor ngidul sedikit lah. Kita coba cek dulu di teacher controller ya. Sederhananya, kita bisa cek di method index ya. Jadi kita itu nggak perlu nulis query di controller gitu ya. Jadi query-nya kita tulis di bagian teacher model di method yang mau kita panggil juga gitu. Ini misalkan halaman index ya sudah di modelnya kita bikin index aja seperti itu juga nggak apa-apa ya. Mau teman-teman ubah metodenya nggak jadi index juga boleh-boleh aja. Cuman sini aku coba sengaja samain karena teman-teman baru pertama kali kenal dunia PHP OOP MVC ya. Aku anggap seperti itu. Jadi aku coba samain aja biar gampang. Nah, flow-nya itu bisa teman-teman lihat ya. Jadi user nge-akses routing dulu. Ya, dia nge-akses routing dulu gitu kan. Kemudian kalau misalkan URL yang diakses user sesuai dengan yang sudah kita buat di routing, dia akan mengarahkan ke controller dan method yang kita deklarasikan di routing ya. Misalkan user access teacher, ya sudah kita arahkan dia ke method index. Nah, otomatis method index yang ada di controller kita deklarasikan di sini, dia akan berjalan gitu loh. Jadi, otomatis modelnya juga akan dijalankan, yaitu menjalankan method index juga. Nah, setelah katakanlah tidak ada error dan semuanya berjalan dengan lancar, ia akan mengembalikan file view PHP-nya ya. Di sini kita deklarasikan require once app view teacher/index. Jadi kita secara nggak langsung menyelipkan file PHP ke dalam controller ini gitu loh. Nah, tapi karena filenya terpisah kan jadi enak dilihat ya. Jadi balikannya ya seolah-olah filenya terpisah gitu. Tapi kita jadiin satu lagi. Jadi cara kerja MVC itu seperti itu ya. Modelnya di mana, controllernya di mana, view-nya juga di mana. Mereka bertiga terpisah. Dan yang menghandle mereka semua itu secara nggak langsung sih routernya. Sebenarnya sih router opsional ya. Kita nggak perlu pakai router juga nggak masalah. Tapi karena menurut aku supaya lebih mudah kita menjalankan MVC-nya ya aku putuskan untuk menggunakan router ya. Bisa dilihat di sini router kita benar-benar ngebantu banget ya. Meskipun nanti semakin banyak fitur yang kita buat ya routernya atau routingnya bakal semakin bengkak, kodenya bakal semakin banyak gitu loh. Nah, jadi aku bikin ngalor ngidul sedikit di sini. Jadi kurang lebih cara kerja MVC itu seperti itu ya. Model view controller terpisah, query-nya di mana, proses bisnisnya di mana, tampilannya di mana, jadi mereka terpisah gitu ya. Kita bisa lihat di sini ya, view-nya itu benar-benar hanya HTML aja gitu loh, dan controllernya itu hanya benar-benar logic PHP, dan modelnya itu benar-benar hanya query aja. Mudah-mudahan teman-teman nangkep nih konsep MVC di sini. Beruntunglah kalian yang nonton sampai episode ini. Kalau misalkan teman-teman kemarin nggak nonton sampai episode ini, mungkin cuma lebih bakal paham cara kerja unit test saja. Tapi mudah-mudahan di sini teman-teman udah paham ya. Dapatlah, mudah-mudahan dapat konsep MVC di sini ya. Mungkin teman-teman belum kerasa ya. Terus enaknya MVC apa? Kok perasaan ribet ya? Filenya banyak gitu loh. Ya memang jeleknya dari MVC itu kalau teman-teman belum biasa ngerasa filenya banyak. Seninya membuat sebuah program itu seperti itu ya. Selama aku terjun di dunia pemrograman modular, jadi ada istilah lagi namanya modular atau modular script lah. Itu satu-satunya cara supaya membuat tetap kode kita itu bersih dan readable gitu loh. Satu-satunya cara adalah membuat kodenya menjadi modular. Kan tetap butuh aturan ya. Jadi ada konsep namanya MVC gitu. Dan MVC itu bisa dibilang modular juga karena ya dia membuat model view controller terpisah ya. Oke, cukup ngalor ngidul sampai segitu supaya video yang gak terlalu panjang. Mungkin nanti bakal dibahas lebih lanjut di bagian kesimpulan lah. Jadi cukup di sini dulu ya. Jadi view kita sudah aman di bagian show-nya ya. Kita balikin coba misalkan satu, kita cek tombol kembalinya aman, kita cek data lain lagi, ID 2 aman, ID 4 aman, ya berarti udah nggak ada masalah. Kita lanjut ke bagian, aku nggak tahu deh mau lanjut delete dulu atau edit dulu, tapi yang jelas kita lanjut lagi di video selanjutnya.